Setiap ibadah yang kami lakukan, kami hanya ingin nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Sampaikan dengan cara yang sederhana. Hambanya orang bodoh, hamba yang mengerti apa-apa. Tetapi Tuhanlah yang melakukan segalanya. Ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, setiap firman-Mu boleh disingkapkan, menguatkan, menegur, mengingatkan, bahkan membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua umat Tuhan kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua yang di rumah. Pasukan, 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 siap. Itu adalah yel-yel kita GBI Miracle Service Medan. Walaupun saat ini keadaan kita ibadah harus social distancing. Walaupun saat ini kita harus physical distancing. Saya percaya secara spirit kita nggak akan distancing. Secara spirit kita akan terus menyatu. Secara spirit kita akan terus bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Teruslah Bapak Ibu bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Seperti pujian yang tadi berkata, ku bersyukur padamu Tuhan. Artinya setiap saat, setiap waktu dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap percaya bahwasannya Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh damai, sejahtera, dan penuh harapan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Allah kita. Untuk itu, untuk mengucap syukur, kita nggak harus ditentukan oleh keadaan. Untuk mengucap syukur, kita nggak harus ditentukan oleh situasi. Tapi dalam keadaan apapun, firman Tuhan bilang mengucap syukurlah, karena itu yang Allah kehendaki. Ucapan syukur itu adalah bicara sikap hati. Bicara respon hati. Ketika kita ngerespon bahwasannya semua kehidupan kita ada dalam kendali dan kedaulatannya Tuhan. Pasti kita akan bersyukur. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya ya kita ini semua adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Army of God. Tentara-tentaranya Allah. Identitas kita adalah kerajaan Allah. Kita ini dutanya sorga. Artinya setiap kita harus menyadari kita semua adalah prajuritnya Allah. Katakan kiri kananmu yang ada di rumah, katakan kepada anakmu, katakan kepada suamimu, Pa, sadari, Papa itu prajuritnya Allah. Papanya juga bilang, Ma, sadari, kamu itu prajuritnya Allah. Anak-anak bilang, Nak, kamu prajuritnya Allah, kamu tentaranya Allah. Bapak Ibu hanya sendirian, katakan kepada dirimu sendiri, aku prajuritnya Allah. Saya percaya Bapak Ibu keadaan COVID-19 ini membuat orang yang selama ini mungkin memberhalakan segala sesuatunya. Yang mungkin selama ini ketika mau gereja lebih memberhalakan kumpul dengan teman-temannya. Akhirnya sekarang gak bisa lagi kumpul dengan teman-teman. Yang selama ini ketika mau beribadah lebih memberhalakan jalan-jalan. Pas pula jatuh tiketnya di hari Minggu. Lalu kita mulai, aduh gak bisa ibadah lah, udah sampai Bangkok nanti gereja gak tahu di mana. Akhirnya kita lebih memberhalakan itu. Mungkin kita yang selama ini memberhalakan uang, saat ini uang pun gak ada apa-apanya. Perekonomian anjlok. Saat ini mungkin gereja-gereja yang selama ini memberhalakan gedungnya yang besar, mungkin memberhalakan jemaatnya yang ribuan. Tapi saya mau katakan hari ini di COVID-19 saya bersyukur. Kenapa? Karena kita semua dikasih takaran yang sama. Kita ibadahnya di rumah live streaming. Berhala itu bukan berarti bicara menyembah Allah lain saja Bapak Ibu. Tetapi ketika ini Allah, ini kita ada di tengah-tengahnya menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Itu merupakan suatu berhala Bapak Ibu. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan ingin umatnya mencari tempat kediamannya dengan segenap hatinya. Mencari ke tempat di mana Tuhan sedang berada untuk kita menyembah. Nah kalau kita prajuritnya Allah, saya percaya memang semua kita adalah prajuritnya Allah. Kita semua adalah prajuritnya Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus kepada jemaat Efesus, bahwa kita ini adalah prajurit-prajuritnya Allah di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, come on.
Selama ini engkau yang mungkin di comfort zone, selama ini engkau mungkin ada di zona nyaman, di mana selama ini engkau tidak pernah berperang. Saatnya saya mengajak untuk engkau keluar dari comfort zone-mu, bawa imanmu, bawa kebenaran yang tentang Tuhan untuk mulai berperang saat ini. Selama ini engkau mungkin yang udah banyak belajar di gereja, ibadah sama-sama, banyak menerima sharing, jemaat miracle service khususnya, ada menara doa, ada fresh family restoration in home. Mungkin selama ini kita udah belajar, saatnya ujian di rumah. Ujiannya apa? Mulai belajar mengaplikasikan setiap firman yang kau dengar Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Bahkan engkau yang selama ini sudah berlatih untuk menjadi seorang prajurit di tempat kekristenanmu selama bertahun-tahun, ini waktunya engkau mulai bertanding. Karena saat ini lawan kita bukan orang yang kelihatan, tetapi lawan kita adalah sesuatu yang gak kelihatan. Kalau mungkin ingat di khotbah saya seminggu yang lalu, itu ada 3 kenapa terjadi sesuatu. Yang pertama karena kesalahan-kesalahan kita, yang kedua karena Tuhan memang izinkan, yang ketiga karena iblis. Untuk itu saya mengajak, ini adalah peperangan kita bersama dengan Tuhan untuk melawan pekerjaan-pekerjaan iblis lewat virus corona. Loh, Pak, kenapa kita harus berperang terus? Ya memang hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah pergumulan. Ayub pasal 7 ayat 1 mencatat, hidup di bumi ini adalah sebuah pergumulan. Jadi tidak ada hidup yang tanpa pergumulan. Tidak ada hidup tanpa peperangan. Dan Tuhan mau setiap saat kita berperang dan berjaga-jaga. Karena apa? Di dalam peperangan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah akan dinyatakan atas kemenangan-kemenangan kita. Yang setuju katakan amin. Setiap orang percaya untuk mulai dia berperang, dia harus mempunyai sikap sebagai seorang prajurit di mana dia harus punya persenjataan. Tentara zaman Romawi dulu, mereka harus punya persenjataan yang lengkap. Kita semua. Tapi sebelum saya ngajak kita untuk apa itu senjata daripada Allah, apa itu persenjataan daripada Tuhan kita, saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Karena pujian ini sangat memberkati dan pas topiknya untuk khotbah saya hari ini. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Mu. Iman dan keadilan menjadi perlindungan-Ku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kemenanganmu. Katakan itu, ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku tidak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku tidak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat. Mari secara cepat. Haleluya. Mari kita baca, semua sudah menemukan. Di ayat yang ke-12. Nah itu perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, ini adalah pesan yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ini yang disampaikan kepada Paulus.
Saya mengajak kita untuk mulai menandai di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Tegapnya garis bawain. Berdiri tegap itu adalah bicara sesuatu kesiapan. Berbicara kepercayaan diri. Berbicara keyakinan. Seorang prajurit itu dia harus siap apapun keadaannya. Di tengah-tengah apapun dia harus siap. Kesiapannya itu akan membawa dia kepada keyakinannya. Dan keyakinan itu akan membawa engkau percaya diri ketika engkau yakin dengan apa yang kau punyai. Gak mungkin Bapak Ibu berperang tanpa ada senjata, tanpa ada pelindung. Pasti engkau gak akan yakin. Engkau gak akan percaya diri. Engkau gak akan berdiri tegap. Tetapi pesan ini disampaikan di ayat ke-14. Dengar baik. Sebab itu berdirilah tegap. Bicara tegap adalah bicara konsistensi. Bicara keyakinan, bicara percaya diri. Bicara segala sesuatunya siap. Yang setuju katakan amin. Dan saat ini apapun yang terjadi, kita sebagai prajurit, tadi Bapak Ibu dengan saya sudah sepakat kalau kita adalah prajuritnya Allah. Untuk itu kita harus tetap siap apapun yang terjadi dan apapun keadaannya. Sekalipun kita tidak melihat sesuatu yang baik, kita sebagai seorang prajurit harus tetap siap. Untuk itu saya mengajak kita, saya akan mengupas satu-satu secara cepat. Yang pertama itu berikatkan pinggang kebenaran. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Artinya kebenaran itu hanya dari Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Ini adalah kebenaran. Jadi kita harus memiliki ikat pinggang kebenaran dulu untuk berperang. Karena tanpa ikat pinggang, segala sesuatunya gak bisa kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Ikat pinggang, seorang kalau ingat tentara Romawi, untuk dia mulai berperang, ikat pinggangnya itulah yang menaruh pedang. Ikat pinggangnya itulah yang membungkus baju jirahnya. Jadi segala sesuatunya Paulus berpesan dimulai dari kebenaran. Kalau saya tarik dari bahasa Yunani dikaiosune. Artinya dikaios. Orang yang dibenarkan. Sama seperti Abraham, bapak kita orang percaya. Dia dibenarkan oleh Allah. Di dalam Galatia 6 ayat 3. Karena dia percaya kepada Allah, maka dia dibenarkan oleh Allah merupakan jadi suatu kebenaran. Bahasa Ibrani itu adalah tsadek atau orang benar. Kalau kita nggak percaya kepada Allah, kita nggak yakin kepada Allah, kita bukan orang yang benar. Kalau kita mengerti kebenaran, kalau kita tahu kebenaran, kita pasti tahu melakukan sesuatu yang baik. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, buat kita semua, Abraham juga ketika dihadapkan dengan kondisi di mana dia harus menggunakan kepercayaannya. Dia akan melahirkan, padahal Sarah tidak memungkinkan secara mata manusia. Secara kedokteran pun dimanapun, dia nggak akan mungkin bisa melahirkan. Karena dia sudah tua. Tetapi karena Abraham mengerti dan mengenal siapa Tuhan Allah yang dia sembah. Sehingga keyakinannya itu membuahkan sebuah kebenaran. Dan itu melahirkan sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan kepada Allah hingga akhirnya Allah membenarkan Abraham. Walaupun Sarah bilang, aku gak mungkin lagi hamil. Aku udah tua, mana mungkin. Tapi percayalah ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, pasti ada di sekeliling kita yang diizinkan untuk mulai melemahkan iman percaya kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan di tengah-tengah keluarga sekalipun, ketika mungkin suaminya percaya, istrinya mungkin gak percaya. Atau sebaliknya, istrinya percaya, suaminya gak percaya. Atau istri suami itu percaya, anak-anaknya gak percaya. Karena apa? Percayalah, lawan kita bukan darah dan daging. Tetapi lawan kita adalah penghulu-penghulu dan penguasa di udara. Iblis, dengar baik, akan pakai orang-orang terdekat kita untuk menjatuhkan iman percaya kita. Kalau iman percaya kita sudah jatuh, kita gak akan pernah mengerti apa yang namanya kebenaran. Yang setuju katakan amin. Sering kita ketika kita menghadapi goncangan ini, saya mau kasih tahu, hari-hari ini banyak anak Tuhan sudah semakin takut. Ada beberapa yang DM saya, ada beberapa yang messenger saya via Facebook, ada yang SMS saya, Pak, saya takut. Kalau kita mengerti kebenaran, dengar baik, tidak ada alasan kita untuk takut. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang tinggal dalam kebenaran, dia nggak akan pernah takut apapun yang terjadi. Karena orang yang mengerti kebenaran akan percaya kalau Allah menyiapkan satu rencana, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kebenaran itu
akan mampu menuntun kita dari satu level kepada level-level yang lainnya. Dari satu level iman kepada level iman yang lainnya. Jangan takut, percayalah Bapak Ibu. Ketika engkau punya ikat pinggang kebenaran, engkau tidak takut melawan apapun. Karena engkau benar, engkau yakin Allah ada di pihakmu. Allah ada beserta denganmu. Yang setuju katakan amin. Yang sepakat dengan saya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dan bayangkan Bapak Ibu, ketika kita mulai berperang, kita mungkin punya baju jirah. Kita mungkin punya pedang, roh, ketopong. Tapi gak ada ikat pinggangnya, mungkin baju jirah ini kedodoran. Saya mungkin ini Bapak Ibu kalau gak pakai ikat pinggang, rasanya kurang afdol, kurang oke. Polisian, tembak mereka itu ditaruh di dalam ikat pinggangnya, di sebelah. Dicantolkan. Bahkan saya lihat aparat kepolisian ada yang pelurunya di sini. Di bagian ikat pinggangnya. Karena apa? Ikat pinggang adalah sesuatu yang terpenting di dalam baju keprajuritan. Makanya Paulus pesankan kepada jemaat di Efesus, pertama kali milikilah kebenaran. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Itu yang pertama. Karena itulah awal semuanya untuk kita mulai menyatukan baju-baju keprajuritan kita. Kalau nggak ada ikat pinggang kebenaran, kita pun berlari mungkin kedodoran, kita nggak siap perang. Setuju katakan amin. Yang mengerti katakan sekali lagi amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua, saya secara cepat saja. Berbaju jirakan keadilan. Ini bicara keadilan sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kita buka, saya akan ambil dari Yeremia 22 ayat 3. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang udah menemukan katakan amin. Kita baca sama-sama biar Bapak Ibu semua yang di rumah, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua belajar untuk terus baca firman Tuhan karena ini adalah kebenaran kita. Firman ini adalah kebenaran kita Bapak Ibu. Amin. Jadi kita semua jangan terfokus kepada saya untuk yang membacakan firman. Bapak Ibu juga lihat firmannya di rumah untuk mulai membaca. Karena di dalam ini banyak sekali kekuatan. Banyak sekali janji. Dan janji itu bukan janji-janji yang gak benar. Tapi janji yang pasti. Janjinya iya dan amin. Dan itu akan digenapi bagi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yeremia 22 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Garis bawahi. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Karena apa? Keadilan dan kebenaran itu harus berjalan beriringan. Amin. Tadi yang pertama kita bahas tentang kebenaran, berikat pinggangan kebenaran. Bagilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu di rumah, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus sudah menggarisbawahi keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasannya orang yang dirampas haknya. Lepaskanlah dari tangan pemerasannya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, ketika kita Bapak Ibu mengerti keadilan itu harus berjalan berbarengan bersama dengan kebenaran. Keadilan. Hari-hari ini ketika di tengah goncangan, ketika di mana dunia banyak harus semua disuruh lockdown, kehabisan bahan makanan, kehabisan stok pangan, orang mulai egois. Mereka mulai mementingkan diri sendiri. Mereka mulai nyelamatin diri sendiri. Kalau saya nggak ambil secepat-cepatnya, saya nanti nggak bisa bertahan hidup. Firman Tuhan Bapak Ibu bilang, kita yang hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi firman Tuhan yang keluar dari Allah sendiri. Bahkan ketika kita mulai mementingkan diri sendiri, ini merupakan salah satu tanda dari akhir zaman. Saya ngelihat di setiap pemberitaan media sosial. Saya melihat dari setiap pemberitaan media online, di mana habis rata supermarket. Mereka mulai mementingkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri. Untuk kita Bapak Ibu, kita mulai garis bawahi di sini. Di ayat yang ketiga, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya enggak sedang menyindir. Tapi saya sedang ngeki. Amin. Ketika masker mulai tahu bakal laris. Banyak setiap oknum, individu mulai memborong dan mengestok. Akhirnya orang yang benar-benar perlu
akhirnya tidak kedapetan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Ada banyak anak-anak Tuhan dikasih hikmat untuk mulai menjahit sendiri di rumah. Untuk mulai ngambil kain dijahit sendiri. Ternyata dari Menteri Kesehatan kita bilang ternyata kain itu mampu menahan virus. Tuhan itu baik. Ketika ada segelintir orang yang mulai mengambil kepentingan diri sendiri, mulai mengambil keuntungan diri sendiri, akhirnya tidak memperdulikan kiri kanannya. Dia sudah menindas haknya orang. Dia udah mulai gak berlaku adil. Kalau dia berlaku adil, dia gak akan lakukan seperti itu. Dia mau untuk kaya sendiri. Akhirnya melupakan kepentingan yang harusnya prioritas. Yang setuju katakan amin. Tapi saya percaya kita jangan menghakimi mereka yang melakukan hal demikian. Tapi doakan. Karena apa? Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mulai tiru negara-negara lain. Mereka mulai mendonasikan apa yang mereka bisa. Mereka mulai mendonasikan apa yang mereka punya. Mereka mulai mendonasikan. Bahkan masker mereka mulai kasih. Tetapi kita beda mentalnya Bapak Ibu. Mentalnya kita kepentingan-kepentingan demi diri sendiri. Tidak melakukan sebuah keadilan. Bahkan keadilan itu juga dipakai dalam Pancasila kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Firman Tuhan mengajarkan kita, jadilah anak-anak Tuhan yang adil. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti keadilan. Jangan ngambil kepentingan untuk diri sendiri. Justru harusnya kita memberikan satu dampak yang positif. Satu dampak di mana anak-anak Tuhan bisa menjadi jawaban. Dan saya mau dan saya percaya ini waktunya. Come on church. Saya percaya dan saya bersyukur melihat media-media online. Bahkan saya melihat dari ketua BPH kita. GBI Sehati. BPH Pusat itu mulai memberikan bantuan-bantuan. Ya, gereja harus mulai menjadi jawaban. Anak-anak Tuhan mulai menjadi jawaban. Bukan justru berondok bersembunyi, membuat satu kepentingan diri sendiri, ngestok masker. Tapi saya percaya, Bapak Ibu yang menonton gak ada yang merupakan bagian daripada yang melakukan hal itu. Yang di sini juga semua pelayan gak melakukan hal itu. Itu di luar sana, di sini enggak. Gak jauh beda. Enggak Bapak Ibu. Saya bercanda. Saya percaya kita gak melakukan bagian itu. Ini saya ajak untuk kita mulai mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau ternyata kita harus benar-benar mengerti keadilan. Kalau kita mengerti kebenaran, kita mempunyai satu ikat pinggang kebenaran, maka kita akan mengerti apa namanya keadilan. Karena keadilan itu adalah diperintahkan dari kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena tanpa keadilan, tanpa baju jirah keadilan, dengar baik. Engkau akan dipanah oleh api panas si iblis. Dalam kata arti bahasa sehari-hari, engkau akan diintimidasi. Ketika ada anak Tuhan yang melakukan hal demikian. Ketika dia mulai beribadah. Haleluya, haleluya. Datang iblis, gak usah haleluya, haleluya kau. Kau aja ngestok masker. Banyak orang yang perlu masker gak kau kasih. Mulai halilintar, halilintar. Kenapa terintimidasi? Udah beda ngomongnya. Ketika itu mulai lagi nyanyi dia. Mulai aku berusaha fokus. Datang lagi iblis. Kau gak usah haleluya, haleluya. Banyak kali untungmu dari itu. Dari masker. Engkau gak ngasih apa-apa juga buat Tuhan. Engkau gak berdampak apa-apa. Justru engkau merugikan dan banyak orang-orang yang mati gara-gara gak punya masker. Come on. Saya percaya kalau ada pun yang kita melakukan itu, minta ampun kepada Tuhan. Ini waktunya setiap umat Tuhan berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan bertobat. Yang setuju katakan amin. Baju jirahmu ketika tidak ada, yaitu keadilanmu. Engkau akan dipanah dan gak ada pelindung dalam tubuh, dalam dadamu. Kalau kita lihat dari terjemahan King James, itu breastplate of righteousness. Artinya pelindung dada kebenaran. Righteousness juga diartikan di dalam bahasa Yunani itu dikaiosune, yang artinya kebenaran.
Jadi keadilan dan kebenaran itu dalam dada kita, di dalam tubuh kita. Kita harus mempunyai baju keadilan dan kebenaran. Dan lantas kebenaran dan keadilan itu akan menuntunmu masuk ke dalam rencana Tuhan untuk membuat engkau menjadi anak-anak yang berdampak bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Saya percaya dari tempat ini Bapak Ibu kita mulai mengambil baju jirah keadilan dari Tuhan. Kalau kita belum punya keadilan, saatnya kita minta. Kalau kita belum berikat pinggang dan kebenaran, saatnya kita minta dari Tuhan. Dan saya percaya gereja-gereja saatnya sekarang, kalau dulu kita diberkati oleh umat-umat Tuhan, saatnya gereja keluar untuk mulai menjadi berkat. Saatnya gereja untuk mulai menjadi jawaban. Saatnya gereja untuk mulai memberi. Saya mengajak untuk semua, saya digerakkan Tuhan. Saya diingatkan Tuhan sebelum menyampaikan firman ini untuk mulai dihidupkan. Saya tahu keadaan ini sulit Bapak Ibu. Saya tahu keadaan saat ini penuh dengan goncangan. Tapi saya percaya di tengah-tengah goncangan itu ada mujizat. Di tengah-tengah goncangan itu ada kemuliaan Tuhan yang akan segera Tuhan nyatakan. Di tengah-tengah goncangan ada sesuatu yang Tuhan sedang mau kerjakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Untuk itu dengar baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mulai menjadi jawaban bagi banyak orang. Saya mengajak semua jemaat GBI Miracle Service Putra Melia secara khusus yang sedang menyaksikan. Yuk kita mulai memberikan apa yang punya kita sebagian untuk kita mulai mendonasikan bagi orang-orang yang saat ini sulit makan. Bagi yang pintar menjahit, yuk kita menjahit. Kasih masker, bagi-bagi buat orang. Ini waktunya kita tidak sedang memikirkan diri kita sendiri. Ini waktunya kita memikirkan keadaan orang karena itulah kasih. Bukan hanya pandai untuk kita sampaikan, tapi harus kita aplikasikan. Kita mulai membagi-bagi Bapak Ibu. Kita mulai memberi. Dengar baik, ketika kita memberi di tengah-tengah kelebihan itu biasa. Tetapi ketika kita memberi di tengah-tengah kekurangan, ini yang luar biasa. Dan saya percaya prajurit akan melakukan hal yang demikian. Pasukan, pasukan, siap. Saya percaya yang dari rumah akan menjawab, siap, haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, berkasut kakikan kerelaan. Kasut kaki kerelaan itu adalah sebuah sepatu atau sendal. Tanpa kasut kaki kita nggak bisa berjalan. Kita nggak bisa berperang. Karena ada banyak batu-batu di jalanan. Jadi kita harus pakai sepatu. Kerelaan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita kembali kepada Efesus. Itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Berkasut kaki kan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya percaya ini waktunya anak-anak Tuhan kita percaya tidak percaya, suka tidak suka, mau tidak mau, saatnya Tuhan sedang membawa kita ibadah secara online. Ibadah secara live streaming. Tahu Bapak Ibu tujuannya itu apa? Supaya akhirnya kita mulai memenuhi media online, kita mulai memenuhi media sosial, kita mulai memenuhi setiap apapun yang ada di media online dan media sosial dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan sendiri, dengan sebuah kesaksian-kesaksian, dengan sesuatu yang benar, yaitu kebenaran itu firman itu sendiri Bapak Ibu. Dengar baik Bapak Ibu, ketika selama ini anak-anak Tuhan, kau dengar, engkau menggunakan media sosial, media online, itu hanya untuk mungkin maaf, saya mau bilang, berjualan, enggak salah. Online shop, enggak salah. Tapi jangan sampai kita melupakan esensi yang dari sebenarnya. Tuhan menciptakan kecanggihan-kecanggihan teknologi itu untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang diciptakan, itu semuanya percayalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini media online, media sosial itu digunakan dan dibuat semakin canggih. Tujuannya untuk kita memuliakan Tuhan lewat media sosial. Bayangkan Bapak Ibu kalau belum ada live streaming. Bayangkan Bapak Ibu kalau belum ada media online. Bagaimana kita ibadah. Tapi saya percaya inilah yang Tuhan sedang kerjakan. Kita harus mengerti agendanya Tuhan. Kita harus mengerti rencana-rencananya Tuhan. Ini waktunya media sosial, media online kita penuhi dengan firman damai sejahtera dan firman kebenaran. Dengar baik. Ketika iblis lawan kita tadi sedang gencar-gencarnya menjatuhkan anak Tuhan lewat media sosial, lewat media online. Dengar Bapak Ibu,
Kita lihat dari Instagram, pijit hashtag saja, apa aja keluar. Betul? Kita pijit Facebook, apa aja keluar. Kadang iblis saat-saat ini sedang menawarkan sesuatu kegilaan dan kejahatan untuk mulai menjatuhkan anak-anak Tuhan. Menjatuhkan orang-orang percaya, bahkan anak-anak SD. Tidak sedikit lagi ketika mereka menonton film-film yang gak benar. Akhirnya mereka mengaplikasikan itu. Anak-anak SD udah mulai memperkosa. Wow. Media online sangat jahat. Tetapi ketika kita seorang yang bijak yang mengerti kebenaran. Kita akan mampu menggunakan media online. Media sosial untuk satu tujuan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan sesuatu hal yang baik. Ini yang dilakukan iblis. Ketika iblis sedang gencar menjatuhkan anak-anak Tuhan lewat media sosial dan media online. Saatnya kita anak-anak Tuhan. Kita mulai unity, kita mulai bergabung. Untuk mulai memenuhi media sosial dan media online. Untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Ini momennya Bapak Ibu. Mungkin yang selama ini Bapak Ibu takut. Dengar baik. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selama ini takut mungkin berkhotbah di depan orang. Tapi engkau punya potensi untuk engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mulai sampaikan. Mungkin itu hanya 1 menit. Mungkin itu hanya 30 detik. Mungkin di history FB, di history Instagram. Mulai sampaikan. Katakan, hari ini aku bersyukur karena Tuhan telah memelihara hidupku. Dengan kata-kata demikian aja Bapak Ibu, orang akan dikuatkan. Enggak harus khotbah panjang lebar. Bahkan mungkin ketika engkau nyanyi aja di media sosial. Atau di media online, atau di Instagram, atau di Facebook, atau di WA. Orang akan melihat mulut kita memuliakan Bapa. Jangan justru kita penuhi alat media sosial kita untuk sesuatu yang gak menyenangkan hati Tuhan. Minggu engkau tobat, engkau mulai WA, engkau mulai buat status di FB, engkau mulai status di Instagram. Kemuliaan bagi Tuhan yang telah melakukan segalanya. Puji Tuhan, hari ini ibadah live streaming berjalan dengan baik. Wow, luar biasa. Umat-umat Tuhan dilawat dengan hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Orang terberkati. Masuk Senin sampai Sabtunya. Akhirnya engkau jadi kekristenan yang tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Senin yang mulai engkau buat di media sosial. Manusia apa kayak kau kayak gitu? Kau bilang kau anak Tuhan, ternyata kau kayak gitu. Akhirnya kita mulai mengotori media sosial kita dengan kata-kata yang negatif. Buat lagi di Selasanya. Kau kira gak tahu aku selama ini utangmu banyak kali? Bayar utang, bayar utang. Wow, mesti orang tahu orang punya utang denganmu. Rabunya beda lagi. Gak kusangka, gak kukira. Kau tikam aku dari belakang. Akhirnya mulai memberikan kata-kata yang negatif. Kata-kata yang gak positif. Akhirnya kau sendiri jadi batu sandungan ketika kau sampaikan lagi di hari Minggu. Tentang kebenaran firman. Orang akhirnya mentah. Akhirnya kita gak memuliakan Bapa. Bahkan saya mau kasih tahu. Saatnya media sosial engkau gunakan bukan menyebar hoax. Dengar baik. Bukan menyebar sesuatu yang gak engkau ketahui lalu engkau sebarkan. Saat ini di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah ancaman, kita mulai memberitakan Injil damai sejahtera. Supaya orang yang mendengarnya dia damai, dia tidak ada ketakutan. Ya benar, saya tahu mungkin engkau belajar untuk mencoba untuk mengupdate apa yang terjadi di luar sana. Tetapi ketika narasumbernya bukan narasumber yang benar, jangan sampaikan. Yang akhirnya menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Cari dulu narasumbernya. Dan biarkan itu udah ada orang-orang yang khusus. Yang udah jadi narasumber. Kita jangan jadi narasumber lagi. Biarlah kita jadi narasumber Injil kerajaan sorga. Karena kita duta sorga. Kita adalah prajuritnya Tuhan. Jangan kita sok tahu. Tahu Bapak Ibu. Virus yang saat ini yang lebih jahat dari corona. Tahu? Virus sok tahu. Sama virus kesombongan. Udah sok tahu sombong pula itu dikasih tahu ngeyel. Ya kan? Virus sombong. Virus merasa sok tahu. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan udah mulai sok tahu. Yang gak bidangnya sok mulai dia campuri. Supaya apa? Terlihat eksis di media sosial. Dengar udah gak usah banyak tingkah. Gak usah banyak macam-macam, cukup satu macam aja. Udah beritakan aja firman Tuhan. Udah mulai bersaksi aja bagi banyak orang. Lewat Injil kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu.
Saya mau sampaikan kepada kita semua. Inilah sebuah kesaksian saya. Lewat media sosial ketika saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak peduli mau berapa banyak yang like. Saya nggak peduli. Tapi saya percaya setiap kali orang melihat, orang akan membaca dan orang akan melihat. Dan saya percaya, saya berdoa ketika saya memposting sebuah video. Atau sebuah status. Saya berdoa Tuhan kiranya ini boleh memberkati umat-umatmu. Kiranya ini boleh menguatkan umat-umatmu. Karena itulah orang yang mengerti kebenaran pasti dia tahu melakukan hal yang baik. Saya nggak larang Bapak Ibu untuk kau mulai jualan online. Tapi jangan sampai jualan onlinemu lebih dahsyat daripada engkau memberitakan firman. Jangan sampai jualan onlinemu lebih dahsyat, lebih menguasai kehidupanmu daripada engkau menyampaikan kebenaran firman lewat media online dan media sosial. Kesaksian. Ini waktunya Bapak Ibu. Ini saatnya kita mengerti bahwasannya kita adalah duta Allah yang dipersiapkan untuk memperlebar kerajaan Allah lewat firman Tuhan dan lewat kesaksian-kesaksian kita. Jadi jangan lagi Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu yang setuju katakan amin. Boleh jualan online boleh. Tapi jangan lupa diseling. Besoknya sampaikan. Puji Tuhan bersyukur hari ini karena kemurahan Tuhan. Jualan online saya berjalan dengan baik. Dan semuanya saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Enak dengarnya. Ini makasih ya. Kau udah pesan tapi nggak jadi. Nggak apa-apa. CTA cukup tahu aja aku. Aduh. Bapak Ibu. Dengar ibu-ibu. Ibu-ibu yang paling sering buat kayak gitu. Mulai saat ini rubah. Kita ini disuruh berkasut kakikan kerelaan untuk memberitakan kebenaran. Suka nggak suka, mau tidak mau, siap nggak siap, harus sampaikan. Karena untuk itulah kita diciptakan di dunia ini. Untuk kemasyuran nama Tuhan sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kamu. Bahwa kamu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Tahu diri Bapak Ibu. Untuk itu muliakanlah dengan tubuhmu. Kalau udah dibilang engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal. Artinya engkau sudah dibeli, tugas kamu untuk melayani Tuhan. Memberitakan firman. Untuk kemasyuran dan kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu saat ini semua yang sepakat mulai. Bilang gini sama istrimu bapak-bapak. Dengar tuh firman Tuhan. Jangan jualan media online lebih banyak daripada memberitakan firman. Saatnya sampaikan kata-kata positif. Istrimu. Ibu-ibu dengar, kalau ibu-ibu juga dibilang kayak gitu, jangan terus dicakar suaminya, Allah kok kayak kau paling ngerti. Jangan juga dijamba, jangan juga bilang kayak gini. Terus kalau nggak media, kalau nggak online shop ini, kita dari mana makan? Jangan, ya. Dengar, lawanmu bukan suamimu, lawanmu bukan darah dan daging, lawanmu bukan anakmu, tapi lawanmu iblis yang setiap hari mengintimidasi orang-orang terdekat untuk menjatuhkan iman percayamu. Haleluya. Saya yang keempat, perisai iman. Gunakanlah perisai iman, tapi saya nggak bahas dulu perisai iman, saya akan lompati, saya akan langsung kepada ketopong keselamatan. Yang setuju katakan amin. Mulai lindungi, ketopong itu adalah, kalau melihat tentara Romawi yang ada kayak ijuk, sapu Bapak Ibu, atau tentara PM, itu ketopong keselamatan. Amin. Karena ketopong ini adalah berbicara sesuatu untuk melindungi pikiran-pikiran kita dari sesuatu yang negatif. Dari serang-serangan iblis yang membuat kita berpikir secara negatif. Tapi mulailah miliki ketopong. Pakai helm. Kita juga kalau berkendara harus pakai helm supaya terlindung kepala kita. Kita juga pakai helm kemana-mana. Bukan hanya takut dirajia polisi, tapi karena memang untuk perlindung. Begitu juga ketika kita berperang. Ini akan melindungi kepala kita. Saat-saat ini apa yang menyerang kita? Apa yang diintimidasikan oleh roh kuasa kegelapan? Karena tahukah Bapak Ibu lawan kita ini adalah sesuatu yang gak kelihatan. Jadi kita harus gunakan roh kita juga sesuatu yang gak kelihatan ini. Tapi dia timbul lewat iman kita untuk melawan sesuatu yang gak kelihatan saat ini. Pakai ketopong keselamatan. Karena ketopong, kalau kita gak pakai ketopong keselamatan, kita mulai mikirnya ngaco. Kita mulai mikirnya takut-takut. Kita mulai ketakutan sendiri Bapak Ibu. Kalau engkau mulai ada ketakutan sendiri, contohnya gini, engkau mulai demam sedikit. Aduh corona ini. Coba sekali-sekali jangan corona, bilangnya aduh cirona ini, cicirona. Saya tahu Bapak Ibu, corona sekarang mengganas bukan karena dia saat ini sedang ingin menyerang manusia saja. Tapi karena dia gak menemukan mempelainya, yaitu cicirona. Enggak Bapak Ibu, saya bercanda. Ketika engkau mulai demam, engkau mulai berkata, aduh aku ini corona ini. Mulai batuk sedikit, aduh corona ini.
Mulai meriang sedikit, aduh corona ini. Mulai flu sedikit, corona ini. Jangan Bapak Ibu, ketika engkau sudah mulai berpikir demikian, saya pastikan engkau sudah mulai kehilangan ketopongmu. Berpikirlah positif, pakailah ketopong itu supaya engkau jangan diintimidasi iblis. Hari ini banyak terjadi orang down bukan karena virusnya, tapi karena ketakutannya. Iblis akan memakai pikiran-pikiranmu, akan mulai membisikkan pikiran-pikiranmu untuk engkau mulai ditakuti, untuk engkau mulai dihantui. Ketika engkau takut, percaya nggak percaya, engkau sedang mengubur imanmu. Amin. Nah, yang keenam, yang kelima sebenarnya, karena yang iman belum. Itu adalah pedang roh. Yang keenam, pedang roh ini adalah bicara suatu otoritas Bapak Ibu. Tanpa kita punya pedang, seorang tentara atau polisi dia bisa dikasih tembak, bisa dikasih senapan. Itu karena dia dipercayakan otoritas kepada dia. Karena dia memiliki juga otoritas. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita ini sudah diberi kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4. Percayalah, firman Tuhan bilang, kuasa yang ada padamu lebih besar daripada apapun yang di dunia ini. Jangan pernah takut. Mulai kau berotoritas, mulai kau berkata-kata, mulai kau pakai pedang roh. Untuk engkau mulai berperang. Di dalam nama Yesus, semua virus corona aku hancurkan dalam nama Yesus. Semua bentuk ketakutan aku putuskan dalam nama Yesus. Mulai pakai perkataan. Karena apa? Perkataanmu itu mengandung kuasa. Untuk itulah firman Tuhan bilang di dalam Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya bila diyakini. Bicara otoritas. Engkau disuruh Tuhan berdoa di rumah. Lewat pemerintah disuruh social distancing dan physical distancing. Artinya supaya untuk mulai berdoa. Dan percayalah ketika engkau mulai berdoa di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih, di situ Tuhan sedang memberikan suatu kuasa otoritas atas hidupmu. Untuk engkau mulai berkata-kata. 10 ayat 19, ketika Yesus mengutus 70 muridnya. Mereka itu diperlengkapi dengan kuasa untuk menginjak ular. Untuk menginjak kalajengking. Untuk menahan semua kekuatan musuh. Artinya Tuhan memberikan otoritas. Dan ketika kita menerima otoritas, pakailah otoritas itu untuk mulai berperang. Makanya saya bilang, ini waktunya. This is time. Ini waktunya kita mulai berperang. Jangan justru sibuk memikirkan sesuatu yang gak penting. Bergelut dengan ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu. Nanti kalau ini bagaimana ya, kalau ini bagaimana. Firman Tuhan bilang, ketakutan itulah yang akan mendatangimu. Apa yang kau pikirkan itulah yang akan menimpamu. Apa yang kau takutkan itulah yang akan mendatangimu. Jadi kalau engkau pikirkan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Pikirkanlah itu, maka itu yang akan mendatangi. Mulai berpikir positif. Dan punyai pedang roh untuk engkau mulai mengalahkan. Karena ketika engkau mempunyai perlindungan saja gak cukup ketika engkau tidak mempunyai sarana untuk menyerang kembali. Saatnya mulai berdoa dan mulai memperkatakan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini bicara tentang perisai iman. Perisai ini adalah satu perisai untuk dimana kita berlindung ketika ada panah. Saya mau mengajak kita hari-hari ini seperti yang pernah saya sampaikan khotbah di minggu-minggu sebelumnya. Hikmat dan iman harus berjalan beriringan. Hikmat itu apa? Ini kita gunakan semuanya. Ikat pinggang kebenaran, kasut kaki kerelaan, ketopong keselamatan, pedang roh. Dan yang terakhir kita harus gunakan iman kita sehingga iman dan hikmat harus berjalan beriringan. Jangan pernah engkau kecewa dengan pengharapanmu, teruslah beriman. Ketika engkau belum melihat sesuatu berubah, ketika engkau berdoa saat ini belum terjadi apa-apa, jangan pernah mengeluh. Jadi apapun yang terjadi walaupun kita belum melihat pertolongan, percaya Tuhan akan segera melakukannya. Tapi bukan kehendak Bapak Ibu yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Jangan pikirkan apa yang kau harus tidak pikirkan. Roma 5 ayat 5 bilang pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Teruslah beriman lewat pengharapanmu. Karena imanmu itu mampu mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena iman itu adalah segala sesuatu bukti dari kita harapkan. Dan segala sesuatu yang gak kita lihat. Artinya apapun yang terjadi kita tetap mengharapkan sesuatu pasti akan terjadi. Sekalipun belum melihat, Roma 5 ayat 5 itu jadi pegangan dalam hidupmu. Jangan pernah hambar pengharapan. Karena pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang terakhir, saya undang semua pemain musik. Roma 10 ayat 8 sampai 11. Saya baca buat kita semua.
Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman yang kita beritakan. Firman itu ada di hatimu Bapak Ibu. Katakan kiri kananmu Bapak Ibu. Katakan kepada anakmu, katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu. Firman itu ada di hatimu. Ketika imanmu lahir lewat hatimu, mulai perkatakan dengan otoritas. Karena firman itu dekat di hatimu dan firman itu dekat di mulutmu. Jadi bukan hanya cukup untuk beriman, tapi mulai memperkatakannya. Supaya apa? Supaya iblis mendengar. Itulah pedang roh, otoritas kuasa dari perkataan kita. Dari doa kita, mulai perkatakan iman. Di ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, sekali lagi firman Tuhan berkata dengan mulutmu. Artinya dengan perkataanmu. Kalau tadi firman itu dekat pada mulutmu. Nah yang kedua ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu diselamatkan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan dengan imanmu kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Engkau akan diluputkan dari virus corona. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu. Artinya Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Jangan kita suruh Tuhan saja yang memproteksi kita. Tapi mulai kerjasama dengan Tuhan. Sampaikan dari hatimu dengan imanmu dan kepercayaanmu lewat mulutmu. Dan engkau akan diselamatkan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ayat ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Catat Bapak Ibu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya Bapak Ibu, iman itu tidak beresiko. Yang beresiko itu ketika engkau gak mau menggunakan imanmu. Ingat Petrus ketika dia mau jalan di atas air, maaf. Tuhan, apakah itu Tuhan? Iya, aku boleh berjalan seperti Tuhan? Silakan kata Tuhan, kemarilah. Dia mulai jalan. Tetapi dia tenggelam, karena apa? Dia mulai melihat ombak, kiri kanan, dia mulai takut. Artinya Bapak Ibu, ketika Petrus berjalan dengan iman, itu gak beresiko. Yang beresiko ketika dia mulai gak percaya, di situ dia tenggelam. Hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika ketakutanmu lebih berkuasa atas hidupmu, di sini yang menjadi beresiko. Gunakan imanmu, karena iman itu tidak pernah beresiko. Menggunakan iman kepercayaan tidak pernah beresiko. Yang beresiko ketika engkau gak menggunakan imanmu. Hari ini kita mau menghadapi COVID-19. Wabah. Corona. Tanpa iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan dilucuti oleh kuasa kegelapan. Di Roma 10 ayat 8 sampai 11. Itu 3 kali bicara tentang perkataanmu dan hatimu. Yang terakhir dari 10. Dengan hati orang percaya akan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Akui kedaulatan Tuhan. Akui kuasa Tuhan. Dia yang mampu melindungimu, yang mengerjakan segala sesuatunya untuk memproteksimu. Tapi enggak cukup engkau hanya mengakui lewat mulut. Bekerja samalah hatimu dan mulutmu. Jangan sampai mulut dan hati kita enggak sinkron. Karena firman Tuhan itu ada di hatimu dan ada di mulutmu. Ketika mulutmu mulai berbicara, aku percaya Tuhan melindungiku, aku percaya Tuhan menyertaiku. Pincit tombol yang satu lagi, yaitu tombol iman. Cip, biar dia aktif. Jadi firman Tuhan hari ini judulnya itu adalah goncangan yang mengaktifkan iman. Percaya dan sadarilah, lewat goncangan ini kita akhirnya mulai mengerti bahwasannya kita punya otoritas, kita punya perlengkapan persenjataan dari Allah yang selama ini tidak pernah kita pakai. Karena apa? Kita di zona nyaman. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, come on, keluar dari comfort zone-mu, dari zona nyamanmu. Ini waktunya. Ini waktunya. Saya gak perpanjang firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk mulai mintalah senjata perlengkapan daripada Allah. Untuk kita mulai mengalahkan dunia ini, untuk kita mulai mengalahkan musuh kita. Karena hari ini musuh kita itu gak kelihatan. Bukan yang kelihatan Bapak Ibu, tapi yang gak kelihatan. Jadi lawanlah dia dengan iman, dengan roh. Tetapi kita percaya Tuhan mampu melakukannya lewat iman kita.
Mari Bapak Ibu semua, angkat tanganmu engkau yang rindu menerima kuasa persenjataan dari Allah. Hari ini Tuhan akan memberikannya kepadamu. Atasi langit. Bapak hamba sudah sampaikan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus yang ambil alih setiap firman-Mu untuk dimateraikan atas hati umat-Mu, sehingga mereka yang mendengarkannya, mereka dikuatkan, mereka menerima persenjataan dari Allah, kuasa dari Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju cirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, pedang roh dan ketopong keselamatan. Hari ini aku berdoa in the name of Jesus atas semua umat-Mu. Hari ini terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa kiranya memberkati bangsa ini, memberkati presiden kami, memberkati dokter di garda terdepan yang melawan COVID-19. Memberkati juga Tuhan orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit yang tidak seberuntung kami Tuhan. Pulihkan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima kuasa dan kami telah berperang. Dan kami akan lanjutkan di rumah. Setiap doa kami akan terus berdoa peperangan atas COVID-19 dan atas kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kuasa otoritas atas kami. Terpujilah namamu Bapa, bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati dan sudah menerima kuasa dan perlengkapan persenjataan Allah, Bapak Ibu di rumah saudara kekasih, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya kembalikan kepada worship leader.